Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Hadriansa. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara eh, mengimplementasikan citra digital. Jadi hari ini kita belajar tentang citra digital. Yang pertama adalah yaitu bagaimana ruang warna grayscale. Jadi di sini kita akan melakukan konversi dari nilai warna komponen yaitu nilai RGB ke grayscale. Ada beberapa metode-metode yang nanti digunakan ya di dalamnya. Baik, lanjut saja. Yang pertama adalah ini adalah pokok bahasan yang kita bahas pada video kali ini. Yang pertama itu adalah bagaimana memahami tentang warna grayscale, dan yang kedua bagaimana memahami tentang konversi warna komponen RGB ke grayscale. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan ruang warna grayscale dalam pengolahan citra digital. Baik teman-teman, yang pertama warna grayscale. Jadi ruang warna grayscale itu merupakan warna yang banyak digunakan dalam pengolahan citra digital ya. Warna grayscale itu juga menunjukkan derajat keabu-abuan yang bervariasi mulai dari warna hitam solid dengan nilai komponen RGB-nya adalah 0, 00 dalam ruang warna RGB. Jadi sampai dengan putih solid yaitu 255, 255 dan 255 dalam ruang warna RGB. Jadi perlu teman-teman memahami bahwa yang dimaksud dengan nilai RGB itu adalah mulai dari nilai 0 sampai dengan 255. Kalau R-nya itu adalah 0, kemudian G-nya itu adalah 0 dan B-nya juga 0, maka warnanya itu adalah hitam solid. Apa itu R, apa itu G, dan apa itu B? R itu adalah red, kemudian G itu adalah green, dan B itu adalah blue. Itulah dasar warna dari ketiga warna yang ada. Nanti tinggal dipadukan dengan ketiga komponen warna itu menjadi warna kuning, warna putih, warna magenta, cyan, dan lain sebagainya. Ya, itulah yang dimaksud dengan ruang warna grayscale dan RGB. Teman-teman bisa melihat di situ bahwa di dalam kubus menurut Tan dan Jian pada penelitiannya tahun 2013 bahwa ruang warna grayscale itu merupakan ruang warna yang berisi derajat keabu-abuan ya, atau disebut dengan scale of gray gitu ya, yang menunjukkan intensitas cahaya. Yang kemudian dalam kubus ruang warna yang pada gambar di samping bahwa warna RGB posisi grayscale ya, posisi grayscale-nya itu adalah pada sebuah garis yang antara nilai 0000, jadi ini yang dimaksud dengan grayscale, nilai 000 yakni hitam solid, dan nilai 255 ini jadi diagonal ini yaitu adalah warna putih solid ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ruang warna grayscale pada posisi kubus tersebut. Kemudian ruang warna grayscale pada kubus ditunjukkan pada diagonal kubus ini. Jadi pada diagonal kubus ini inilah bagian dari warna grayscale ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana ruang warna abu-abu akan muncul jika nilai komponen green dan blue itu adalah sama. Jadi apabila nilai red-nya, kemudian nilai green-nya, kemudian nilai blue-nya itu sama, maka itu menampilkan warna abu-abuan ya. Jadi sekali lagi, kapan itu berwarna abu-abu? Apabila nilai semua yang ada itu warnanya sama gitu ya. Jadi sekali lagi gambarannya seperti itu. Nah kemudian teman-teman harus memahami ya, perlu dipahami di sini bahwa
komponen-komponen nilai RGB yang dimaksud tadi itu jika bernilai sama, ya. Komponen-komponen warna nilai RGB itu jika bernilai sama bisa dilihat di dalam gambar pada di sampingnya, yaitu di situ ditunjukkan bahwa gambar A itu menggunakan warna keabu-abuan di mana nilainya itu adalah R-nya adalah 50, G-nya juga 50, B-nya juga di 50. Begitu pula dengan warna yang lainnya, warna di gambar yang ke B ya itu juga menunjukkan nilai R 200, nilai G 200 dan nilai B adalah 200 ya. Itulah yang dimaksud dengan jika nilai RGB-nya bernilai sama maka bisa dikatakan itu adalah sebuah nilai yang grayscale gitu ya. Nah, kemudian bagaimana melakukan konversi warna nilai RGB ke grayscale? Jadi sekali lagi ruang warna grayscale itu menjadi bagian yang sangat penting dalam pengolahan citra digital. Kenapa? Karena analisis gambar sering dilakukan pada ruang warna, terutama pada untuk mendeteksi objek of interest atau objek description seperti penentuan bentuk, ya, pengukuran dimensi dan tekstur. Salah satu metode konversi warna RGB grayscale adalah gamma correction ya. Jadi saya juga pernah melakukan penelitian tentang warna grayscale ini yang untuk mendeteksi sebuah wajah ya. Jadi itu memang dilakukan dengan menggunakan yang tahapan pertama dari warna RGB itu menjadi grayscale, hitam putih atau keabu-abuan ya. Bisa juga dilakukan pendeteksian misalnya plat motor ya, itu juga bisa dilakukan. Jadi yang tahapannya itu juga menggunakan warna RGB ke grayscale. Nah, ini adalah bentuk-bentuk konversi warna RGB ke grayscale, metode-metodenya. Yang pertama mungkin di sini saya jelaskan bahwa itu ada nama metode intensity. Apa itu metode intensity? Jadi metode ini paling sederhana di mana mencari nilai rata-rata dari ketiga komponen merah, hijau dan biru gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk untuk metode intensity ini. Jadi intensity adalah bagian dari konversi warna RGB ke grayscale. Bisa dilihat di gambar di samping bahwa itu adalah warna RGB ya. Jadi warna RGB, tapi setelah dilakukan metode intensity ternyata warnanya berubah seperti itu. Hampir semuanya itu adalah warna abu-abu. Kita lihat bahwa metode ini adalah metode mencari nilai rata-rata dari ketiga komponen merah, hijau dan biru gitu ya. Jadi rumusnya seperti itu bahwa intensity sama dengan sepertiga R plus G dan plus B. Ya, jadi sekali lagi rumus dari intensity adalah sepertiga R plus G plus B gitu ya. Contoh sebuah pixel memiliki, jadi pixel itu adalah titik dari gambar tersebut. Jadi biasanya kalau kita berbicara masalah gambar, berapa pixel gitu ya. Jadi berapa pixel yang harus dimasukkan, berapa pixel yang untuk gambar tersebut. Nah, semakin tinggi nilai pixelnya akan semakin bagus nilai sebuah gambar atau objek tersebut gitu ya. Makanya kalau Anda punya kamera yang pixelnya tinggi itu akan semakin bagus untuk menangkap sebuah objek gitu ya. Nah, contoh diketahui sebuah pixel memiliki nilai R-nya adalah 50, green-nya adalah 100, dan blue-nya adalah 150. Maka pertanyaannya lah, tentukan konversi nilai menjadi grayscale menggunakan metode intensity ya. Jadi tentukan konversi nilai menjadi grayscale menggunakan metode intensity. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu rumusnya tadi bahwa intensity itu adalah sepertiga R plus G plus B. Berarti tinggal Anda masukkan rumusnya, yaitu nilai sepertiga dikali dengan 50 plus 100 plus 150, sehingga
Sehingga dari 50 ditambahkan dulu 50 plus 100 plus 150 jadi 300, kemudian dikalikan dengan sepertiga, maka nilai dari intensitinya adalah 100. Jadi itulah nilai dari intensity, maka semua nilai rata-ratanya itu adalah 100. Nah, ketika dirubah menjadi 100, nilai R-nya adalah 100, green-nya adalah 100, bluenya 100, itu pasti warnanya keabu-abuan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan metode intensity dalam melakukan konversi warna RGB ke dalam grayscale. Lalu berikutnya adalah metode yang kedua adalah luminance. Ya, jadi luminance ini adalah metode yang menggunakan rasio khusus yang menyesuaikan persepsi manusia dalam membedakan intensitas gelap terang dari warna gitu ya. Contoh juga seperti itu sudah ditampilkan di gambar ya. Apa yang menjadi perbedaan di antara intensity ya, kalau intensity tadi adalah mencari nilai rata-rata dari warna, nilai komponen RGB. Kalau ini tidak menyesuaikan persepsi manusia. Kadang-kadang kita menganggap oh ini warna, oh ini bentuk apa, oh ini bentuk apa gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan tergantung juga terang gelapnya gitu ya. Jadi rumus metode dari ini adalah luminanya adalah 0,299 R ditambahkan dengan 0,55587 G ditambah dengan 0,114 B. Nah, itu adalah rumus untuk menentukan nilai RGB ke grayscale dalam menggunakan metode luminance ini. Contoh soal seperti soal yang di pertama tadi dengan nilai yang sama bahwa R-nya adalah 50, green-nya adalah 100 dan blue-nya adalah 150. Maka kalau dilihat dari metode rumusnya tadi bahwa 0,299 itu dikalikan dengan R dan ditambah dengan 0,587 G tambah lagi 0,114 B, artinya 0,299 itu harus dikalikan dengan masing-masing nilai R, kemudian nilai G dan nilai B gitu ya. Dari hasilnya itu 0,299 dikali 50, jawabannya adalah 14,95. Kemudian untuk 0,587 dikali 100 itu jawabannya adalah 58,7, dan 0,114 dikali 150 itu jawabannya adalah 221,6. Ketika ditotal keseluruhannya maka jawabannya adalah 90,75. Jadi itulah nilai RGB ya untuk melakukan konversi. Jadi semua nanti nilai R, nilai G, nilai B dijadikan dengan 90,75 sehingga bisa menjadi warna yang grayscale gitu ya. Oke, kemudian metode berikutnya adalah luster. Jadi metode ini menghitung nilai rata-rata dari nilai minimum dan maksimum dari komponen nilai RGB. Seperti dilihat pada gambar di samping bahwa itu adalah bentuk dari RGB ke luster. Bentuknya sudah kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, coba kita lihat angka. Jadi di dalam intensity ini mempunyai angka 29. Nah, di sini dalam intensitinya tidak nampak kelihatannya ya, terlalu kabur gitu ya. Nah, kemudian untuk luminance ini malah juga sama sekali ya tidak ada, bahkan ini warna bunganya ini pun juga tidak ada gitu bentuknya. Tapi bagaimana dengan luster? Luster hampir sudah kelihatan gitu ya bahwa ini. Nah, kalau secara kesimpulan dilihat dari gambar ini berarti luster ini salah satu metode yang bagus untuk dijadikan untuk mengenali sebuah objek gitu ya, mengenali plat nomor, polisi ya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Nah, sedangkan rumus dari metode luster ini adalah nilai maksimal RGB dan ditambahkan dengan nilai minimal RGB lalu dibagi dua. Nah, contoh kasus seperti soal yang pertama dan kedua bahwa tinggal kita masukkan rumusnya di mana R-nya adalah 50, green-nya juga 100 dan blue-nya adalah 150. Maka luster ini adalah nilai maksimalnya berapa dari RGB ditambahkan dengan nilai minimal. Berarti nilai maksimal itu otomatis 150, nilai minimalnya adalah 50. Maka 150 ditambahkan dengan 50 ya, maka jawabannya adalah 200 dibagi 2, jawabannya adalah 100.
Nah, maka nilai rata-ratanya itu adalah 100. Jadi semua nilai R, nilai G, dan nilai B itu akan diganti menjadi 100 sehingga bentuk dari itu hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, itu dari salah satu metode konversi warna RGB ke grayscale yang menggunakan metode Rooster. Yang berikutnya adalah metode value ya, juga hampir sama gitu ya. Metode ini mengambil nilai maksimum dari nilai RGB, berarti tidak perlu lagi. Jadi ini sudah mungkin paham bahwa nilai max dari RGB itu otomatis kita cari itu, dan kemudian itu lagi yang dimasukkan sebagai nilai baru. Contoh ini bahwa nilai max-nya adalah otomatis dari soal yang sebelumnya, bahwa RG dan B itu adalah nilai yang paling tinggi yaitu 150. Nah, tinggal masukkan nilai 150 ke R, 150 ke G, dan 150 ke B-nya gitu ya. Nah, itu salah satu metode value. Seperti saya katakan di awal bahwa ada yang namanya metode untuk melakukan konversi dari dari nilai RGB ke grayscale, yaitu gamma correction. Nah, ternyata di dalam metode gamma correction itu ada yang harus dirubah gitu ya. Apa yang harus dirubah? Yang pertama adalah kita harus melakukan mencari nilai R action, B action, dan G action ya. Jadi caranya gimana? Jadi untuk jenis gambar yang bertipe JPG dan tip, komponen gamma correction dari nilai RGB adalah R pangkat ya. Jadi R pangkat action, kemudian G pangkat action, kemudian B juga pangkat action, di mana nilai R pangkat action itu rumusnya adalah R pangkat 1 bagi 2,2. Begitu pula dengan G dan B gitu ya. Maaf, ini harusnya G besar dan B besar. Sebelum dilakukan konversi dari nilai RGB ke grayscale, harus dikonversi nilai skalanya dulu. Jadi seperti saya katakan di awal itu bahwa nilai RGB itu adalah sebenarnya 0 sampai 255 ranknya. Nah, kita jadikan itu dikonversi menjadi 0,1, 0 sampai dengan 1. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Nah, kita lihat ini dulu. Nah, ini adalah salah satu metode yang menggunakan gamma correction. Jadi bagaimana dengan yang lainnya? Value, kemudian luster, kemudian luminance, dan intensity. Apakah itu menggunakan gamma correction? Tidak. Jadi jawabannya tidak. Yang menggunakan gamma correction itu adalah salah satu metode, yaitu adalah GLIM ya. Metode ini menggunakan persamaan yang serupa dengan likeness yang menggunakan rasio untuk setiap komponen berbeda-beda dengan nilai koefisien. Jadi rumusnya itu hampir sama dengan intensity gitu ya. Kalau intensity tadi kan sepertiga R plus G plus B. Kalau ini adalah hanya ada penambahan R action, B action, dan G action gitu ya. Nah, jadi yang pertama seperti saya katakan di sebelumnya bahwa nilai RGB itu harus dikonversi ranknya dulu dari 0,255 menjadi 0 antara 0 sampai dengan 1. Nah, maka kesimpulannya adalah dari nilai soal tadi bahwa read-nya adalah 50, green-nya adalah 100, dan blue-nya adalah 150, maka kita harus membagi 255 semua. 50 dibagi 255 jawabannya adalah 0,2. Kemudian G-nya adalah 100 dibagi 255 jawabannya 0,39. Kemudian 150 dibagi 255 adalah 0,59 ya. Ini 0,39. Maka rumus R action tadi adalah R pangkat 1 dibagi 2,2. Nah, berapa nilai R-nya? Itu adalah 0,22 hasil dari konversi tadi dipangkat 1 bagi 2,2. Ini ketetapannya tadi kan. Maka jawabannya adalah 0,48. Begitu pula dengan green G, bahwa G dipangkat 1 per 2,2. G-nya berapa tadi setelah dikonversi? Yaitu 0,39 dipangkat 1 per 2,2. Jawabannya adalah 0,65. Oke. Baik, kemudian B-nya, blue-nya adalah berapa? Blue-nya tadi adalah B pangkat 1 per 2,2. Jadi B-nya tadi adalah 0,59 dipangkat 1 per 2,2. Jawabannya adalah 0,79.
R action sudah dapat, G action sudah dapat, B action sudah dapat, tinggal dimasukkan ke dalam rumus Glim ya, yaitu sepertiga R G action, G B action, dan R action gitu ya. Maka jawabannya adalah sepertiga dikali 0,48 ditambah dengan 0,67 ditambah dengan 0,79, jawabannya adalah 0,64. Nah, itu kira-kira rumus untuk mencari metode RGB ke grayscale dengan menggunakan gamma correction pada penerapan metode Glim ya. Oke, kemudian yang kedua adalah Luma. Nah, itu adalah Luma. Jadi kalau dilihat ini juga bentuknya tidak hampir ya, jadi tidak ada nilainya 29 enggak ada, tidak nampak angkanya gitu ya. Nah, ini hampir juga sama dengan Luster gitu ya, dengan mempunyai angka. Nah, cuma sekali lagi dia G action, B action, dan R action gitu ya. Tinggal dimasukkan rumusnya 0,2126 R action ditambahkan dengan 0,7152 G action ditambahkan dengan 0,0722 B action. Nah, berapa tadi nilai R actionnya, G actionnya? Contoh tadi ya, ini sama ya dengan contoh soal yang sama ya. Kemudian tinggal dimasukkan, sudah mencari nilai rata-rata, dikonversi dari range 0 sampai 255 menjadi 0 sampai dengan 1. Nah, itu sudah dapat. R actionnya tadi juga sudah dapat, hampir sama dengan Glim ya, hanya saja nilai rumusnya berbeda. Tinggal ini dikalikan ini, kemudian 0,7152 dikalikan dengan G, nilai G ya, kemudian 0,0722 dikalikan dengan B 0,79, maka jawabannya adalah 0,62. Oke, itulah kira-kira bentuknya ya. Coba teman-teman yang nonton nanti ini dikerjakan. Ini adalah ada salah satu soal latihan dengan berdasarkan pada kubus RGB dan tanpa menggunakan rumus, diurutkan mana piksel yang memiliki intensitas grayscale tertinggi ke terendah, dan beri penjelasan. Yang pertama adalah red-nya adalah 50, green-nya adalah 50, blue-nya 50. Yang kedua, red-nya adalah 100, green-nya 100, blue-nya 100. Ini semua nilai grayscale karena semua nilainya sama. Yang menjadi pertanyaan, urutkan mana piksel yang memiliki intensitas grayscale tertinggi ke terendah dan beri penjelasan. Yang tahu jawabannya bisa dimasukkan di kolom komentar ya. Kemudian yang kedua, gunakan metode intensity, luminance, value, luster, Glim, Luma untuk mengkonversi nilai RGB berikut ke dalam grayscale, di mana nilainya adalah red-nya adalah 150, green-nya adalah 150, blue-nya 150. Oke. Jika ada pertanyaan bisa dimasukkan di kolom komentar. Sekian video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.